Gini aja, terzolimin itu dalam hal apa? Perasaan kan dia sendiri yang membuat masalah itu. Kalau dia tuh baik-baik aja ngomongnya itu yang bener, nggak asal jeplak, nggak asal nyakitin hati perasaan orang atau saat ibarat kayak pihak-pihak sebelah yang bertentangan, ibaratnya orang yang bersebelah yang bertentangan, dia nggak mungkin kena kasus kalau cara bicara lidahnya itu lebih baik sedikit gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat sahabat-sahabat subscriber yang selama ini telah mendukung saya. Saya doakan kalian semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Amin. Oke, kali ini saya ada di tempatannya sesepuh kita dari Mas Oleng, yang mbahnya datuknya ini, kalau bahasa Acehnya ini datuknya dari. Saya akan membahas tentang apa ya, sebenarnya saya nggak mau, tapi selama ini terlalu menggelitik di telinga saya tentang itu Ustadz abal-abal si Sugi Nur ya. Ini mumpung ada sumbernya yang pengalaman juga, ini kayaknya ini kita bahas tuntas dengan Mas, siapa Mas namanya ini Mas? Kiai Wiraurondo. Ini Ustadz juga ini lama sekali Yang untuk hari ini mau bahas apa, Bos? ini tentang Mas ini Sugi. Mas, jadi kan dari ginian Mas, jadi selama ini kan di Indonesia kan banyak yang viral tentang masalahnya Gus Nur, si Sugi Nur itu kan. Nah dari semua pernyataannya itu, kira-kira kalau apa organisasi sebesar itu, bahkan se-Asia ya, se-Asia itu sangat besar ya, anggotanya begitu banyak, disegani di daerah timur tengah kan. Nah itu dianggap sebagai kendaraan umum. Itu kira-kira tanggapan Anda sebagai seorang yang pernah menyantri juga itu gimana? Ini yang kita ambil poinnya aja, yang dibahas tentang Gus Nur itu tentang pidato-pidatonya, apa tentang yang soal-soal yang akhirnya dia di penjara, apanya? Nah ini dari pernyataannya itu, kira-kira kan si Sugi Nur itu kan dianggap ulama ya. Nah itu kira-kira pantas enggak ucapannya itu? Nah, Ya kalau bagi saya sebagai orang awam, orang bawah juga kan sering melihat di antara kiai-kiai itu sebenarnya tujuannya itu mungkin pengen mengkritik, tapi kritikannya itu terlalu pedas gitu. Mau ngomong sama pemerintah terlalu berani, itu ibaratnya kan ibarat kita halaman itu bukan halaman dia itu berani untuk melewati atau melebihi dari porsinya dia gitu. Oke, nah ini yang mau saya pertanyakan lagi. Kan dulu pernah gembor-gembor di salah satu videonya, suruh geruduk rumahnya, suruh tangkap, banter, apa pokoknya sebagainya itu kan. Nah sekarang udah ditangkap, kenapa kok menyalahkan? Menurut Anda apakah ini sebuah kezaliman atau kriminalisasi ulama? Kira-kira gimana pandangan Gus Sakri? Ya kalau soal kriminalisasi itu sebenarnya sih ya, kalau Gus Nur itu memang Nur ya, kalau sebagian orang tuh manggil dia Sugi Nur gitu, terlalu dia terlalu berani untuk membahas tentang pemerintahan, tentang suatu kayak forum kayak NU ini dan itu. Dia tuh, dan cara dia menyampaikan, mengkritiknya itu pakai cara yang sangat-sangat tidak etis, sangat-sangat panas di telinga kita bagi kurang beradab gitu. Iya, nggak ada. Sebenarnya kita bisa menghormati namanya, walaupun kita beda pendapat harus kita saling menghargai. Jangan pakai dengan cara kayak itu. Otomatis efeknya setelah dia dengan mengkritik yang terlalu kayak gitu, akhirnya sekarang kena jerat ya. Ya itulah hasil dari apa yang dia tanam. Berarti kalau sebagai seorang ulama itu, menurut Anda itu yang didahulukan ilmu atau adab? Ya kalau bagi saya sih adab dulu sih ya. Ilmu itu setelah adab gitu ya, kesopan santun. Adab tuh ilmu pertama harus adabnya. Setelah itu kita udah mengerti adab, mengerti tata krama, ilmunya di dinas aneh kalau belum bisa. Apalagi dia seorang ulama ya, dia tuh harus kasih contoh yang baik. Aduh, ada yang goreng telur sampai nyekrat. Garing. Garing.
Jadi dia tuh ngasih contoh karena apa? Karena dia dibilang seorang ulama gitu. Apa yang dia omong tuh akan ditiru dengan muridnya gitu. Makanya kasihlah sesuatu yang mungkin lebih baik gitu, jangan terlalu over yang atau berlebihan. Nah itu untuk pendukungnya si Sugi itu jangan terlalu menyalahkan organisasi Banser dan lain sebagainya, soalnya itu kan sering dikritik. Jadi kamu mengkritik itu harus lihat sejarah, lihat contohnya sejarahnya Pak Ahok. Nah itu loh sangat lelaki gentle sekali. Dia mengikuti proses hukum, bener nggak? Dan Pak Ahok nggak pernah merasa bersalah ucapannya, tapi tidak pernah menyalahkan orang lain. Beda dengan ini, si Sugi ini kan selalu dizolimin ulama yang nggak jelas, nggak pernah mengaji di mana pondoknya. Nah kalau ini saya tanyakan langsung pada seorang santri dari Madura asli ini, cucu cicit Mbah Kolil ya itu ya. Jujur saya dulu tuh ya sempat kita itu suka sama Sugi Nur awalnya. Betul. Awalnya ya. Tapi lama pernah diundang di sini kan. Lama kelamaan tiap ceramahnya, pidatonya itu ya nggak memberikan rahmatan lil alamin ya kayak gitu. Jadi risiko yang dia ucap dia sendiri yang akan itu. Dan efeknya kalau dia ke santri-santrinya yang kita takutin ya sedangkan kita kalau terlalu pro, kita lihat aja kalau ada kita suka sama orang kiai, walaupun dia itu orang salah pun kalau udah suka itu tetap aja diperjuangkan. Sebenarnya kalau dengan berpikir normal kalau tahu walaupun kiainya, walaupun ulamanya, kalau dia itu gak benar jangan diikutin, yang bener aja ya. Oke, berarti pesan-pesan buat para pemimpin yang telah mendukung ini sebaiknya membela atau terus mendukung perjuangan Sugi Nur itu, bahwa si Sugi Nur telah dizolimin gitu. Gini aja, terzolimin itu dalam hal apa? Perasaan kan dia sendiri yang membuat masalah itu. Kalau dia tuh baik-baik aja ngomongnya itu yang bener, gak asal jeplak, gak asal nyakitin hati perasaan orang atau saat ibarat kayak pihak-pihak sebelah yang bertentangan, ibaratnya orang yang bersebelah yang bertentangan, dia nggak mungkin kena kasus kalau cara bicara lidahnya itu lebih baik sedikit gitu. Aku sih pribadi sih tak saring lagi, ya nggak harus menyalahkan ini dan itu. Yang jelas apapun pakailah cara yang baik. Walaupun dia ulama pun, walaupun dia itu punya pendukungnya, ulama kan dia. Tapi kira-kira ini ya satu pertanyaan lagi ini ya. Sebagai seorang yang pernah nyantri juga, ini kalau si Sugi itu layak nggak kalau dia menyandang sebagai seorang ulama, kira-kira layak nggak? Mau tanya lagi kepada Mas Sakri ini, bagaimana menyikapinya dan apa tanggapannya tentang dalil akliyah? Jadi kira-kira itu layak enggak kita pertanyakan? Kan kita kalau Gus Nur sih, maksud saya Gus Nur, dia kan ngomongnya kan sebagai seorang ulama, jadi masih tanya dalil akliyah. Seharusnya kan memberi kalau namanya ulama kan jadi tuntunan, kita memberikan nasihat-nasihat tentang dalil itu kan. Nah ini kira-kira tuh layak enggak jawabannya? Iya dan tidak, cukup itu saja menurut saya. Kalau saya sih tidak. Iya. Yang keras tidak. Oke, cukup, saya kira udah cukup. Berarti tentang ini yang selama ini dibicarakan tentang Gunur Nur, untuk pendukungnya jangan berkecil hati, tapi sebagai seorang pendukungnya itu, jamaahnya itu juga wajib mengingatkan seorang kiai kalau benar, bukan karena dia seorang ulama nggak bisa salah, pasti bisa salah. Jadi makanya harus selalu mengingatkan. Jangan aja video ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman dan jamaahnya Gus Sugi Nur Raharja. Saya kira udah cukup.
Semoga aja video ini bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.